Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang guru dikeroyok oleh 3 siswa di dalam kelas. Dalam video yang diunggah oleh akun X, @Airin datang lagi pada Selasa, 28 Januari 2025, terlihat 2 orang siswa memegangi sang guru. Sementara itu, 1 siswa lainnya melakukan pemukulan. Hapus aja undang-undang perlindungan anak, untuk apa juga. Halo semuanya, bertemu dengan saya Dwi Wahyu, Fajar Sodik di channel Wapat Official. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang isu yang sedang viral, yaitu kenakalan remaja. Ya, ada yang murid melawan guru dan lain sebagainya, ada yang tawuran, bahkan ada yang menghamili anak orang. Ya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan membahas dulu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur beberapa hal, di antaranya hak-hak anak seperti hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, dan hak pendidikan. Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Tanggung jawab masyarakat dan orang tua dalam perlindungan anak, dan penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada juga peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Nah, itu secara singkatnya ya guys ya. Jadi, di sini saya akan membahas bagaimana perspektif dari saya sendiri ya, dari sudut pandang saya kenapa semua itu bisa terjadi. Nah, jadi ini bisa terjadi karena ada beberapa hal, yaitu mereka mencari jati diri atau biasa disebut self, ya. Nah, mereka ini mencari tahu jati diri mereka itu seperti apa. Seperti apakah diri saya ini di mata orang lain? Maka mereka mencoba berbagai macam hal, termasuk tawuran, melawan guru, pacaran, dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, mereka dikenal orang lain karena berbeda atau memiliki ciri khas. Konsep diri ini merupakan kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya. Dan apakah itu bisa terbentuk secara tiba-tiba? Tidak. Semua itu ada proses. Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh orang lain dalam proses interaksi sosial. Konsep diri seseorang diperoleh dari penilaian dan evaluasi orang lain terhadap dirinya, hasil dari tindakan yang mendorong orang untuk melakukan introspeksi dan persepsi diri. Jadi, jati diri itu bisa kita dapatkan melalui beberapa hal, yaitu dari lingkungan luar dan lingkungan dalam. Nah, kalau lingkungan luar itu bisa merubah jati diri kita. Itu mungkin ada beberapa hal seperti kita mendengarkan kata-kata, motivasi, itu juga bisa. Nah, karena ini mereka mencari tahu jati diri mereka. Mereka melakukan banyak hal. Entah itu sebenarnya mereka tahu ataupun tidak. Tapi kebanyakan ya tahu sebenarnya kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, mereka ini haus validasi. Kenapa? Karena di dalam rumah mereka tidak pernah mendapatkan validasi. Mereka selalu dibandingkan dengan orang tuanya, dengan anak sebelah, anak tetangga, dan selalu direndahkan lah. Nah, untuk kasus yang viral kemarin yaitu murid melawan guru, bagaimana gitu?
Nah, kalau menurut saya pribadi ya, itu sudah direncanakan kayaknya. Masalahnya itu gurunya dikeroyok, bukan satu lawan satu ya. Kalau satu lawan satu kemungkinan siswa tersulut emosi. Nah, sedangkan ini 3 orang sekaligus, ya, 3. 2 memegang dan satunya memukul. Nah, satunya di antara mereka pasti ada yang ragu dengan tindakan tersebut dan sebenarnya ingin menolak. Nah, itu pasti itu. Kenapa kok bisa ikut-ikutan? Ya karena ada obedience. Apa itu obedience? Obedience adalah kepatuhan atau mematuhi perintah orang lain karena memiliki kekuasaan atau power. Nah, karena kepatuhan inilah akhirnya muncul konformitas. Apa sih konformitas itu? Kok banyak banget istilah yang saya gunakan di sini? Ya, konformitas itu biasa kita sebut sering FOMO. Nah, karena FOMO inilah dia ikut-ikutan. Karena apa? Dia takut dia nggak punya teman. Dan karena dia merasa senasib dengan temannya, akhirnya dia ikut. Walaupun dia sebenarnya tahu apa yang dilakukan itu salah. Dan bagaimana cara mengatasinya? Hapus aja undang-undang perlindungan anak, untuk apa juga. Ya, gimana ya? Perlindungan anak itu kayak disalahgunakan sebenarnya sekarang ya. Orang tua menggunakan ini untuk membenarkan tingkah laku anaknya. Padahal tingkah laku anaknya itu salah. Sudah jelas-jelas salah. Kok masih dibela? Ini entah yang perlu di sekolah ini anaknya ke orang tuanya kagak tahu saya ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang harus segera kita selesaikan. Kenapa? Karena kalau kebiasaan ini sering terjadi, maksudnya itu terus berlangsung, itu akan berakibat buruk ke depannya. Si anak merasa, ini benar, karena orang tua saya tidak melarang. Oh, orang tua saya membiarkan saya seperti ini, seperti itu. Tidak. Orang tua yang memiliki statement seperti itu akan melindungi anaknya dari segala macam apapun, yaitu wajar, namanya juga orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak, itu wajar. Akan tetapi, ini orang tua salah menempatkan rasa kasih sayang tersebut. Mereka merasa anaknya selalu benar, padahal sudah jelas-jelas salah. Nah, untuk orang tua di sana ya, kalau anaknya salah, ya akuin aja kesalahannya. Anaknya itu dikasih tahu, dinasihatin. Marah itu boleh, itu wajar. Kenapa? Ya, itu sebagai tanda kasih sayang. Dan yang pernah saya yang bikin heran itu ya, apa itu namanya, baca berita kan iseng-iseng lagi gabut, ada orang tua yang ketapel, ketapel guru, gila. Itu cuma gara-gara apa itu pokoknya ya, tapi entah itu permasalahan secara detailnya saya nggak tahu. Akan tetapi di sini sudah membuktikan bahwa semakin kesini itu pendidikan di Indonesia itu semakin semrawut kalau tidak segera diperbaiki. Anak-anak zaman sekarang kalau dihukum sudah berpegangan kepada undang-undang perlindungan anak atau inilah itulah ya. Padahal hukuman dan teguran yang diberikan oleh guru itu sebenarnya mendidik kalau hukumannya itu sesuai dan masih batas wajar. Kalau kita telat datang ke sekolah dan kita kena hukuman push up, itu wajar. Dan kok bisa mereka tuh sampai sempat ngadu tuh dari mana? Coba pemikirannya seperti itu ya. Udah tahu salah, kok masih dibela-bela kesalahannya ya.
Entah ini, pokoknya mental anak sekarang ini entah kebentuk dari mana ini. Mungkin gara-gara apa ya, kata-kata dari TikTok ke bang kayak itu ya. Ya walaupun saya juga menggunakan TikTok, akan tetapi saya tidak seperti itulah ya. Mungkin mereka termakan kata-katanya seperti ini. Ini hidup-hidup gue, kenapa lu yang ngatur? Seperti itu kan? Ya, kata-kata itu nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena dengan kita mengatur diri kita, kita tahu jati diri kita dan tidak mendengarkan orang lain atau kritik orang lain, boleh. Akan tetapi ada saatnya kita juga memerlukan kritik orang lain. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri dan agar mengendalikan tingkah laku kita. Karena hukuman dan teguran itu tadi, ya kita akhirnya berpikir, oh ini tidak baik dilakukan, oh ini buruk untuk dilakukan. Nah ya akhirnya sekarang ya itu orang-orang merasa, ini mah sudah wajar ini itulah, wajar patah nui. Gila. Jadi mungkin itu perspektif dari saya ya, secara singkat itu. Mending apa ya? Kalau untuk orang tua di sana ya, kalau masih membela anaknya yang salah, udah anaknya nggak usah sekolah, didik aja sendiri. Gaji guru udah nggak sesuai, nyawa taruhan. Coba lah kalian bayangin ya, kalian yang jadi guru. Wah, mau hukum murid ini karena muridnya melakukan kesalahan lah, entah itu telat atau nggak ngerjain PR, mau dihukum push up ataupun ngerjain tugasnya, pasti mikir-mikir, anjir ini kalau nggak dikasih hukuman ngelunjak makin menjadi-jadi sih sikapnya. Tapi kalau gua tegur, gua kasih hukuman, gua yang masuk penjara, gua yang diancam orang tuanya kan, bangsat itu. Nah mungkin cukup sekian, itulah ya, itu sudut pandang saya pribadi. Saya tidak membenarkan sudut pandang saya pribadi ini, dan jika teman-teman merasa ada yang kurang tepat ataupun kurang benar, bisa dibenarkan, kita sharing-sharing, kita diskusi ya. Atau teman-teman memiliki statement lain, bisa teman-teman komen di bawah ataupun DM di salah satu sosial media saya ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, share ke teman-teman kalian. Dan apabila teman-teman memiliki ide atau isu yang perlu saya bahas di sini menurut perspektif saya, bisa komen di bawah. Nanti akan saya baca. See you next time. Bye-bye.